Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam lindungan dan tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Markus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Markus 13 ayat yang pertama sampai dengan 13. Di sini ada dua perikop. Perikop pertama tentang bait Allah akan diruntuhkan. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, karena semuanya akan diruntuhkan." Kita masuk ke dalam perikop kedua, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus dan Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman ini dan mau melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saya menyapa kepada kita semua sekalian. Bagaimana kabar saudara, dan shalom sekali lagi untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pemberitaan hari Minggu ini adalah tetap waspada. Sekali lagi temanya adalah tetap waspada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan, dan kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan dan sebagainya, dan suatu ketika kita diperhadapkan suatu permasalahan yang tadi, ketika kita melihat ada suatu persoalan yang harus kita selesaikan itu dengan secara sesama, apakah kita harus menyelesaikan secara baik? Apakah kita harus tetap berwaspada juga? Seperti yang tema tadi saya katakan. Ya, tentu harus. Segala percobaan, segala permasalahan, kita harus melihatnya dengan berwaspada. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan cobaan itu, kita melaksanakan dan menghapus semua segala pencobaan itu, tapi tanpa ada waspada, pasti akan bakalan bermusibah, bakalan ada suatu hal yang tidak mungkin kita bisa pikirkan terjadi pada diri kita. Nah, sama seperti di dalam ayat yang kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, tentang yang pertama itu adalah dari perikop pertama tentang bait Allah akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, seorang murid kepada Tuhan berkata, di ayat 1 dikatakan, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Nah, lalu Yesus menjawab, "Kau lihat gedung-gedung itu yang hebat itu? Ini tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Pertanyaannya satu,
Ketika muridnya ini bertanya kepada gurunya, dan kita pasti bingung apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, sejatinya dari jawaban Tuhan dan pertanyaan yang diajukan oleh muridnya ini adalah mengharuskan kita bahwasanya gedung-gedung pencakar langit, bait Allah, mall, mau itu museum dan segala macamnya, pasti akan ada waktunya untuk dihancurkan. Meskipun adalah tempat yang dinamakan seperti kita seperti manusia, seperti mall begitu, kita datang ke dalam mall itu, apakah mall itu akan tetap terus berdiri kokoh? Ya tentu saja tidak. Pasti ada waktu tertentu akan diruntuhkan mall tersebut. Sama sepertinya bait Allah. Ketika Tuhan mengatakan, kau lihat gedung-gedung itu, ini tidak ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu adalah jawaban dasar daripada Tuhan, bahwasanya baik itu gedung, baik itu nilai, baik itu kekayaan, pekerjaan, jabatan dan segala macamnya, itu semua hanya sementara. Gedung-gedung pencakar langit itu dibangun meskipun dikatakan sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia, mendapatkan Guinness World Record dan sebagainya, itu hanya sementara. Makanya Tuhan mengatakan itu semua akan diruntuhkan. Tidak ada yang tersisa di tanah ini, karena itu semua diruntuhkan. Makanya itu harus berwaspadalah bagi kita. Jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwasanya mall ini akan menjadi mall yang tertinggi, menjadi gedung yang pencakar langit yang paling tinggi. Tidak selamanya. Karena Tuhan jelas mengatakan sekali lagi, semuanya itu akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang akan tertimbun di atas batu demi batu yang lain. Itu untuk menjawab dari perikop pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus duduk bersama dengan Andreas, Simon, dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, mereka bertanya kepada Yesus, katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, pada ayat yang keempat. Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan? Nah, dengan ayat 5 dijawab Tuhan adalah, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka kan bingung, apa maksud dari Tuhan? Nah, sejatinya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Markus ini, khususnya di dalam ayat 13, pasal 13 ini, mau menceritakan kepada kita bahwasannya harus berwaspada. Seperti yang tadi saya katakan di perikop pertama, kita harus tetap berwaspada. Dan yang kemudian yang kedua adalah, kita harus berwaspada. Makanya Tuhan mengatakan kepada muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena kita tahu bahwasanya di dalam ayat 6 dikatakan Tuhan lagi, akan datang banyak orang dengan memakai nama Tuhan dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sejatinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala dilema, segala problematik, segala yang bisa kita katakan sebagai cobaan dan segala macamnya, itu pasti akan datang. Terkhususnya bagi kita setiap manusia harus berwaspada. Kita tidak tahu orang terdekat kita itu tidak sepenuhnya itu adalah baik. Pasti dia memiliki rasa hasrat yang memiliki yang sangat-sangat dalam untuk membunuh kita, mencobai kita. Mungkin ada juga seperti mensantet gitu kalau dalam hal-hal ilmu-ilmu gaib. Nah, makanya Tuhan mengatakan, tetap berwaspadalah agar kamu itu tidak disesatkan. Tuhan mau kita itu jangan menjadi orang yang patuh terhadap pencobaan, patuh terhadap orang-orang yang kita tidak kenal. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang di luar sana. Ketika Tuhan mengatakan di ayat 6, banyak orang akan datang memakai namaku. Apa maksud Tuhan berkata demikian? Karena gini, banyak orang mengaku-ngaku seperti begini. Ayo ikut dengan aku, ikut dalam komunitasku, karena aku adalah Tuhan. Ketika dia mengatakan seperti itu, banyak sekali orang-orang yang saya jumpai, mereka terhasut untuk mengikuti ajaran ini. Dan yang kedua tidak. Tetapi kenapa mereka terhasut? Karena itu tadi, karena Tuhan mengatakan mereka menggunakan nama Tuhan di dalam dirinya. Seolah-olah seperti di luar domba, di dalam serigala. Jadi mereka menghasut sebuah perangkap, sebuah makanan mereka untuk supaya mereka itu dijerat ke dalam komunitas yang telah dibuatnya. Kita harus berwaspada terhadap orang-orang ini. Meskipun
luarnya domba, dalamnya serigala. Itu harus hati-hati. Dan harus yang kita dekati adalah sepenuhnya dari kepala sampai kaki itu adalah manusia yang selembut kapas, seperti menjadi seorang domba yang hadir untuk menyelamatkan manusia, seperti Tuhan hadir untuk mengasihi dan menyelamatkan kita manusia dari segala dosa. Makanya itu kan, kalau kita tahu bahwasannya apa itu segala bencana, peperangan dan segala macamnya, itu kita tidak bisa menghindarkan, karena itu ada sebuah bencana. Dan kuncinya adalah apa? Tetap berwaspada. Biarkanlah semua itu terjadi. Itu semua adalah terjadi karena kemauan manusia. Kemauan gara-gara manusia telah jatuh ke dalam dosa dan terjadilah pertengkaran, perang, gedung-gedung pencakar langit diruntuhkan dan segala macamnya. Itu adalah sebuah kehendak manusia sendiri. Dan juga Tuhan mengikut campurkan dalam hal ini supaya manusia itu sadar bahwasanya hidupnya itu harus sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada sesama kita. Kalau Anda mengandalkan diri Anda sendiri, berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan Anda. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Anda, andalkanlah Tuhan selalu. Apapun keadaan, apapun kondisi, pasti Tuhan akan menyertai Anda dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, tetap berwaspada. Lanjut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, apapun yang dikatakan dalam ayat Markus 13 ini, ayat 1-13, mau mengingatkan kepada kita. Apapun yang terjadi, apapun segala kondisi yang telah terjadi, itu semua adalah suatu bencana yang sudah dirancangkan. Bukan dirancangkan oleh buat-buatan begitu, tetapi itu semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan mengadakan bencana, seperti contohnya, ketika Tuhan marah kepada penduduk di bumi ini. Tuhan membuat air bah, supaya manusia-manusia ini dilenyapkan dari dunia ini. Tetapi ada satu keluarga yang Tuhan hanya selamatkan, yaitu keluarga Nuh. Tuhan memberikan pesan kepada Nuh supaya angkutlah semua sanak keluargamu, hewan-hewan semuanya angkut di dalam kapalmu, bentuklah sebuah bahtera Nuh, bahtera, dan itu akan kau jadikan sebagai tempat penyelamatan, tempat perlindungan kalian ketika aku menurunkan air bah nantinya. Nah, tetapi ketika air bah ini sudah habis begitu, Tuhan menyesali. Yang tadinya Tuhan ingin memusnahkan manusia ini dari dunia, tetapi Tuhan sadar bahwasanya apa yang telah aku kendaki dan aku perbuat ini adalah salah. Manusia yang telah kuciptakan ini, yang tadinya harus kulenyapkan, tetapi aku tidak mau lagi. Aku tidak mau membuat bencana besar ini seperti ini lagi ke depannya. Aku mau manusia ini tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berwaspada akan setiap kondisi, keadaan, kejadian dan segala macamnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang beriman di dalam Tuhan, kontekstualisasikanlah di dalam diri kita bahwasanya kita hanya sepenuhnya berlandaskan penuh kepada Tuhan saja. Berserah penuh kepada Tuhan saja. Tidak ada Allah lain selain Tuhan kita yang ada di atas surga. Dialah Raja, Dialah Dewa, Dialah segala Raja yang ada di dunia ini. Hanyalah Tuhan. Semua makhluk turut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda berani tidak takut kepada Tuhan Anda, berarti Anda sama saja manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak takut dengan apapun. Kalau Anda takut dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan kepada Anda, kepada kita yang mau mengandalkan Tuhan sendiri. Dan juga meskipun kita tetap harus berwaspada akan suatu kejadian, suatu musibah dan segala macamnya, kita harus tetap yang namanya mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Agar apa tujuannya? Agar seluruh dunia tahu bahwasannya Injil pengkabaran yang kita berikan kepada mereka itu, mereka bisa sadar bahwasannya Tuhan itu ada bersama dengan kita untuk menyelamatkan, memberkati dan memberikan kita kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa senantiasa selalu agar kita supaya tetap hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai kata-kata penutup, mari saya mengajak kepada kita semua, yang pertama, tetap berwaspada. Yang kedua, tetap hidup berserah penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, mau menyembah Tuhan, mau bernyanyi, mau mengagungkan nama Tuhan. Dan yang keempat, tetap mengandalkan Tuhan selalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.